Kamen Rider Gachat episode 7 yang berjudul Selamat Tinggal Sabo Needle. Episode kali ini menampilkan debut perdana dari Gachat Suma Hotaru Wildo dan Gachat Needlehawk Foam. Episode 7 Kamen Rider Gachat ditulis oleh Hiroyuki Uchida dan disutradarai oleh Takayuki Shibasaki. Episode 7 ini dimulai dengan para murid alkemi yang sedang kesulitan mencari sinyal kemi Mekanikani karena gelombangnya bisa mengganggu sinyal pendeteksi. Dan kemi ini ternyata tidak suka dengan tempat yang terang. Berbeda dengan Hotaro yang awalnya diremehkan ketika mencoba memancing kemi tersebut di sebuah parit. Di adegan ini, Hotaro hanya bermodalkan alat pancing dengan umpan cumi kering. Tapi untungnya Hotaro dengan cerdiknya meminta bantuan kepada Kemi Sumapon dan tak diduga cara tersebut ternyata berhasil memancing keluar Kemi tersebut. Hotaro di adegan ini juga sekaligus mencoba kombinasi Pika Hotaro dengan Sumapon dan dia di sini pun berubah menjadi Suma Hotaro Wildo. Dengan kemampuan Suma Hotaro Wildo ini, Hotaro bisa memberikan pancaran sinar dari layar yang sangat menyilaukan. Dan akhirnya, kemi Mekanikani berhasil didapatkan oleh Hotaro. Di adegan ini juga secara tak sengaja seorang bocah tiba-tiba muncul dan melihat aktivitas Hotaro dan kawan-kawan. Bocah tersebut membawa sebuah kemi Sabo Needle, kemi yang berwujud tanaman kaktus yang terlihat sangatlah bersahabat. Singkat cerita, Hotaro dan kawan-kawan beristirahat di kedai Ichinose sembari bertengkar kecil soal siapa yang berkontribusi lebih saat menangkap kemi Mekanikani tadi. Ternyata bocah yang terlihat di awal episode ini mengikuti Hotaro dan kawan-kawan. Bocah tersebut berniat untuk menyerahkan Sabo Needle kepada mereka. Bocah tersebut berpikir bahwa dia tidak butuh seorang teman yang di sini adalah kemi Sabo Needle. Bocah tersebut hanya ingin dia fokus belajar karena dia telah berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan masuk ke sebuah sekolah unggulan. Bocah SD tersebut bernama Tsunayama Riku. Terlihat Riku seperti memperlihatkan wajah yang sangatlah keberatan ketika dia menyerahkan kemi Sabo Needle kepada Hotaro dan kawan-kawan. Di sisi lain, trio saudari kegelapan kembali membuat sebuah kemi alias amalgam seperti biasa. Lakesis menyamar menjadi seorang suster gereja dan menghasut seorang jemaat pria yang sedang mengadu kepada dia. Dan pria tersebut pun langsung dirubah menjadi amalgam Great Tombo berkat bantuan Lakesis. Sementara itu, Atropos hanya bilang ia sedang ingin bermain di luar. Episode 7 Kamen Rider Gachat ini membawa kita kembali kepada konflik sebuah keluarga antara ayah dan anak. Meskipun konflik ini memang terlihat sedikit basi di sebuah franchise tokusatsu, tapi tentunya apabila eksekusinya memuaskan, apalagi konflik ini bisa memberikan sebuah pesan kepada penonton, tentunya akan sangat mengapresiasi cerita-cerita konflik keluarga yang ringan seperti ini, namun bisa memberikan pesan yang baik kepada para penonton. Kita bisa lihat di adegan ini, sepertinya Hotaro memang memiliki sebuah rasa tidak ingin menyerah dan tidak mau kalah ketika dia ditantang oleh siapapun untuk melakukan atau men-challenge suatu hal. Contohnya di adegan ini, Hotaro ditantang untuk mengerjakan tugas sekolah SD oleh Riku meskipun ujung-ujungnya ternyata Hotaro tidak bisa mengerjakan soal tersebut. Pria yang kita lihat di gereja tersebut tiba-tiba menghampiri Hotaro dan Riku dari kejauhan. Dan pria tersebut langsung saja berubah menjadi amalgam dan menyerang Hotaro dan Riku. Amalgam tersebut berusaha menyerang Hotaro dan Riku di atas langit dengan tembakan jarum-jarum berkecepatan tinggi dan juga bertubi-tubi. Sementara itu di lab alkemi terlihat Sabimaru, Minato Sensei, dan Spanner yang sedang membahas kemi. Mereka saling beradu pendapat di adegan ini. Spanner seperti biasa menganggap kemi hanyalah alat, sedangkan Sabimaru menganggap kemi itu menarik meski para kemi itu sendiri hanya objek penelitian untuk menambah nilai di alkemi atau akademi. Spanner menyayangkan pihak akademi yang membiarkan si amatir Hotaro menggunakan gacha driver. Meski begitu, Minato Sensei percaya dengan Hotaro. Minato Sensei ingin sekali melihat lebih jauh seperti apa potensi para kemi ke depannya di tangan Ichinose Hotaro, aka Kamen Rider Gachat. Seperti contohnya di episode 5 lalu, kemi Wrestler G bisa merasuki orang yang memiliki hati dan keinginan yang baik.
Spanner melanjutkan untuk mencari tahu apa hubungannya mengubah manusia menjadi Malgam dengan rencana membuka pintu kegelapan yang trio saudari kegelapan rencanakan. Spanner berpikir rencana mereka terkesan sangatlah rumit jika hanya untuk mengincar sebuah gacha driver. Sejauh ini belum ada gambaran yang jelas soal rencana misterius yang dilakukan oleh trio saudari kegelapan ini, selain tujuan mereka yang selalu diungkap di setiap episodenya. Hanya satu hal baru yang diketahui di episode 5 lalu, bahwa mereka memiliki seorang atasan yaitu bernama Tuan Gillion. Apakah semua rencana mereka ini memiliki hubungannya dengan Tuan Gillion, sang atasan dari trio saudari kegelapan? Kita tunggu saja jawabannya. Kembali ke cerita, Rinne dan Renge pergi ke sebuah restoran makanan untuk bersantai sejenak. Ada satu momen yang membuat A sedikit lucu, tapi membuat A sedikit bertanya-tanya. Rinne ternyata di adegan ini dia sama sekali tidak bisa memesan sebuah makanan ketika berada di sebuah restoran. Entah ini memang disengaja atau tidak oleh Rinne, bila mana Rinne memang tidak bisa memesan makanan di sebuah tempat restoran, ini membuat A berpikir, apakah Rinne selama hidupnya memang belum pernah sama sekali pergi ke sebuah restoran? Atau justru, selama ini Rinne memang memiliki kehidupan yang jauh sekali dengan lingkungan masyarakat, alias no-lab alias antisosial. Bila memang iya, bagaimana bisa Rinne bisa menjadi manusia yang sangatlah ansos seperti ini? Apakah karena ayahnya lah yang membuat Rinne menjadi manusia ansos seperti ini? Bila mana benar, ini sangatlah menarik. Dan tak diduga-duga di adegan ini, Atropos ternyata mengikuti Rinne untuk mengajaknya bermain, selagi ia menunggu Renge memesan makanan. Entah apa yang akan dilakukan Atropos di adegan ini. Untuk lebih jelasnya, adegan ini akan disambung di episode 8. Lanjut ke adegan kejar-kejaran antara Hotaru dan Riku melawan Malgam. Tiba-tiba saja Hotaru tertembak oleh jarumnya Malgam Great Tombo. Tapi yang mengejutkan, meskipun Hotaru tertancap jarum tersebut, Hotaru ternyata dilindungi oleh Hopper One yang ia simpan di saku dadanya, yang membuat Hotaru tentunya di adegan ini tidak mengalami luka yang serius. Satu hal lagi yang menarik dari sebuah Kemi, ternyata Kemi meskipun mereka berada di dalam kartu, mereka ternyata masih bisa melindungi orang, atau di sini Hotaru, dengan menjadikan mereka sebagai alat pelindung untuk melindungi Hotaru. Akhirnya Hotaru di adegan ini menggunakan kombinasi Kemi terbarunya, yaitu Hawkstar dan juga Sabo Needle, dan terciptalah form Gachard Needle Hawk. Dengan kemampuan yang sama persis dengan Malgam Great Tombo, mereka pun saling beradu mekanik di atas langit. Bicara soal armor dari Gachard Needle Hawk, entah kenapa melihat motif dari form ini, itu terlihat seperti sebuah durian dibandingkan tanaman kaktus. Mungkin karena warna hijaunya yang kurang gelap seperti kebanyakan kaktus yang membuat form ini seperti sebuah form durian. Tapi dari segi desain ini cukup keren dan garang ya form yang satu ini. Di sisi lain, Malgam Great Tombo dari segi desain terutama kepalanya mengingatkan kita kepada satu makanan khas Prancis yang bernama croissant. Saat pertarungan berlangsung, hal yang mengejutkan terjadi, di mana Sabo Needle tiba-tiba mengeluarkan dirinya sendiri dari gacha driver di saat situasi sedang panas-panasnya seperti ini. Dan tanpa basa-basi, semua hal ini membuat Hotaru unhensing sekaligus terjun bebas dari atas langit atau udara menuju daratan. Entah ini karena sistem gacha driver mendeteksi kekurangan energi dari Sabo Needle dan melepasnya begitu saja, atau bisa saja Sabo Needle lah yang mengeluarkan dirinya sendiri secara sengaja, atau mungkin ada hal lain yang terjadi di adegan ini. Sepertinya Sabo Needle mungkin masih sedih atas perkataan Riku yang berkata kalau ia tidak membutuhkan seorang teman. Riku melihat Hotaru yang terjatuh beserta Sabo Needle yang keluar bersama Hotaru di adegan ini, dan Riku memanggil Sabo Needle di adegan ini dengan sebutan Sabosuke. Sepertinya ikatan antara Kemi dengan manusia yang telah lama terjalin juga mempengaruhi energi atau kekuatan dari Kemi itu sendiri. Apakah mungkin kedepannya Kemi akan bisa berevolusi seiring ikatan pertemanan Kemi dengan manusia itu sendiri? Namun kedengarannya hal itu masih sangat jauh sekali untuk dispekulasikan. Jadi itulah dia bahasan dari A terkait episode 7 Kamen Rider Gachard, episode yang lumayan bagus dan masih ringan dalam segi cerita, yang dimana episode kali ini berfokus kepada masalah keluarga antara seorang anak dan juga ayahnya. Tapi bagaimana menurut kalian semua? Apakah episode kali ini seru atau biasa saja bagi kalian semua? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video bahasan selanjutnya.